Selamat sore Pak Ade. Selamat sore Bu Oli. Apa kabar hari ini? Ya, saya luar biasa sehat hari ini. Oke, jadi Pak Ade, hari ini atau sore hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi melalui percakapan coaching dengan Alur Tirta sebagaimana merupakan pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual yang ada dalam LMS. Dan untuk kegiatan ini itu ada beberapa tahap yang harus kita jalani. Jadi pertama tahap 1 pra observasi, kemudian observasi, dan tahap ketiga pasca observasi. Dan saat ini kita masuk pada tahap pra observasi. Jadi mungkin Pak Ade juga pernah dengar melalui kegiatan Rukol tentang materi coaching supervisi akademik. Di situ ada 3 kompetensi dalam keterampilan coaching. Jadi pertama ada kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk kegiatan pra-observasi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang Pak Ade inginkan untuk saya bantu kembangkan terkait dengan kegiatan observasi sore ini melalui percakapan coaching dengan Alur Tirta. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan sendiri Bu Oli, yaitu lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya berpikir dengan mengembangkan ini saya lebih mudah dalam membimbing atau membantu coach saya nanti dalam memecahkan atau mencari langkah-langkah dari masalah yang dia hadapi. Oh begitu. Jadi kompetensi yang ketiga ya, Iya. mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang harus dikembangkan sore hari ini dalam kegiatan observasi melalui percakapan coaching. Nah, kemudian Pak, lalu bagian mana yang Pak Ade inginkan untuk saya amati dari 3 kompetensi tersebut? Jadi kalau dari bagian yang ingin saya atau Ibu lihat yang ingin saya tampilkan itu lebih ke yang sesuai dengan kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin yang ingin saya Ibu nilai dari saya itu bagaimana saya atau jenis-jenis pertanyaan yang saya sampaikan, apa itu sudah sesuai atau tidak yang mampu menggali kata kunci dari coach saya. Oh begitu. Jadi sebentar dalam kegiatan observasi ini Pak Ade menginginkan supaya saya itu mengamati bagaimana Pak Ade menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga kegiatan observasi bisa berjalan dengan baik dan coach juga bisa menyelesaikan masalahnya melalui pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Ade. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Apa harapan Pak Ade dari kegiatan observasi proses percakapan coaching yang dilakukan sore ini antara coach dan observer atau supervisor? Jadi yang saya harapkan tentunya yang pertama dari coach saya berharap melalui kegiatan ini dia dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dia hadapi. Kemudian untuk coach atau saya sendiri yang ingin saya dapatkan adalah di mana saya mengasah kemampuan saya dalam salah satu kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang saya inginkan dari supervisor atau supervisor itu di mana beliau bisa memberikan masukan atau saran untuk lebih meningkatkan mungkin kompetensi yang belum saya miliki, seperti itu. Oke Pak Ade, mungkin untuk pra-observasi demikian. Berharap untuk tahap observasi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih yang Pak Didi. Apa kabar Pak Didi hari ini? Puji Tuhan luar biasa Pak. Meskipun ada sedikit hal yang mengganjal di hati saya Pak. Oh seperti itu. Tapi Pak Didi tetap bersyukur bisa kita dipertemukan kembali, mungkin sedikit sharing. Saya sempat mendengar tadi Pak Didi mengatakan ada sedikit masalah.
Tapi sebelum kita sharing-sharing, saya ingin tanya kira-kira apa yang ingin Bapak Didi capai dari pertemuan kita kali ini? Jadi yang ingin saya capai untuk pertemuan kali ini Pak, saya bisa mendapatkan eh, langkah-langkah atau solusi dari masalah yang saya hadapi untuk masalah saya ini Pak. Jadi seperti itu mungkin Pak Didi, ada beberapa masalah. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, bisa Bapak menceritakan masalah apa yang sedang Bapak hadapi? Jadi masalah yang sedang saya hadapi saat ini Pak, itu terkait dengan rekan-rekan guru saya yang dalam proses pembelajaran masih menggunakan metode pembelajaran yang lama, yang selalu ceramah. Padahal di saat ini sudah ada media pembelajaran yang bisa gunakan untuk berinovasi untuk kita gunakan dalam pembelajaran nanti. Seperti itu. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini, kira-kira dalam proses pembelajaran, terutamanya yang Bapak Didik sampaikan tadi bahwa guru-guru itu masih menggunakan mode mengajar seperti ceramah, tidak memanfaatkan media. Apa benar seperti itu Pak Didi? Benar Pak. Nah, jadi kira-kira kalau untuk kondisi saat ini, posisi idealnya guru untuk bisa memanfaatkan media pembelajaran itu kira-kira yang seperti apa menurut Pak Didi? Jadi untuk kondisi saat ini, kalau bisa saya kasih rentan nilai, itu yang saya harapkan dari rentan nilai level 1 sampai level 10, saya mengharapkan ke level 8. Karena untuk lebih tinggi lagi tidak mungkin karena itu nanti berproses, karena di sekolah kami masih ada guru-guru yang sudah tua sehingga dalam pemanfaatan media mungkin butuh proses yang lebih lama untuk proses penyesuaian. Ya, jadi di situ Bapak mengharapkan peningkatan kompetensi guru yang Bapak berikan rentang tadi dari mungkin 1 sampai 10, mungkin Bapak berencana akan meningkatkan ke tingkatan yang sampai 8 tadi kan Pak. Iya. Ya. Jadi kira-kira untuk usaha yang bisa Bapak Didik lakukan untuk meningkatkan level guru-guru ini sampai dengan apa yang Bapak harapkan tadi itu, apakah ada langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya akan mencoba menerapkan metode mentoring atau secara face to face saya melakukan bimbingan kepada rekan-rekan guru untuk bagaimana cara menggunakan media pembelajaran untuk pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Jadi saya menangkap tadi Pak Didi mengatakan akan melakukan kegiatan mentoring. Nah, dalam melaksanakan kegiatan mentoring ini ada tidak hambatan yang Bapak temui nantinya atau Bapak pikirkan hambatan ini dapat muncul ketika Bapak melaksanakan mentoring ini? Ya mungkin hambatannya akan muncul pada saat melakukan mentoring, itu mungkin tinggal cara penerimaan dari rekan-rekan sejawat, karena memperhatikan banyak juga rekan-rekan yang sudah berumur sudah lebih tua dari saya, sehingga dalam bentuk pendampingan nanti mungkin perlu perhatian ekstra karena lambat akan memahami cara untuk penggunaan media pembelajaran. Ya, jadi itu upaya yang Bapak lakukan ketika mengalami kendala. Nah, Pak, kira-kira ada tidak bantuan yang diperlukan atau ada orang yang bisa membantu Bapak dalam mengatasi kendala tersebut? Ya, untuk orang ada sih Pak. Kebetulan di sekolah saya ada guru yang sudah sering menggunakan pembelajaran yang inovatif, menggunakan media pembelajaran. Saya rencana akan berkolaborasi dengan beliau untuk meminta pendampingan bersama, minta bantuan agar bersama-sama bisa mendampingi teman-teman rekan sejawat dalam penerapan metode pembelajaran yang penggunaan media pembelajaran untuk pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif.
Jadi itu adalah bantuan yang Bapak mungkin akan butuhkan ketika menerapkan rencana Bapak. Nah, rencana Bapak ini kiranya dapat dilaksanakan kapan? Sebisa mungkin akan saya laksanakan secepatnya Pak, supaya dalam pelaksanaannya sudah bisa diterapkan dalam pembelajaran. Seperti yang Bapak Didi katakan, Bapak Didi akan menjalankan rencana untuk kegiatan ini secepat mungkin. Jadi sebelum kita akhiri sesi kita Pak, saya ingin bertanya ke Bapak, kira-kira apa atau kesimpulan apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan kita yang sharing sejak awal tadi Pak? Jadi yang saya dapatkan dalam kegiatan ini, saya bisa mengetahui langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk memecahkan masalah saya, terutama mengajak rekan-rekan guru dalam menerapkan atau menggunakan media pembelajaran untuk pembelajaran yang inovatif. Ya, sampai di sini dulu Pak Didi. Jadi semoga apa yang Bapak Didi rencanakan dapat berjalan dengan baik, dan mungkin beberapa hari ini kalau ada kesempatan kita bisa sharing lagi. Saya ingin mendengar rencana yang Bapak Didi lakukan ini jalankan berjalan dengan baik atau tidak. Jadi sampai di sini dulu, nanti kita ketemu di kesempatan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Didi bisa sharing lagi. Jadi Pak, tadi setelah Pak Ade melakukan percakapan coaching dalam kegiatan observasi, saya mengamati berjalannya kegiatan itu sangat luar biasa, sangat baik peran Pak Ade sebagai coach dan Pak Didi sebagai coachee. Saya memperhatikan Pak Ade luar biasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Pak Didi sebagai coachee mampu mengidentifikasi atau mengemukakan setiap persoalannya dengan maksimal. Nah, sekarang saya mau bertanya terkait apa yang sudah Pak Ade lakukan dengan Pak Didi, dan Pak Ade bertindak sebagai coach. Seperti itu ya Pak? Iya. Iya. Jadi menurut Pak Ade, bagaimana Pak Ade menilai diri sendiri dalam hal ini penampilan Pak Ade saat melakukan percakapan coaching tadi, khususnya tentang kompetensi? Jadi kalau menurut saya pribadi sih Bu, setelah apa yang saya lakukan bersama coach saya merasa saya melakukan sudah baik ya Bu, untuk di kompetensi yang saya ingin Ibu observasi, yaitu di mana saya ingin meningkatkan kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya rasa yang saya lakukan tadi sudah sesuai, di mana ketika saya memberikan pertanyaan itu dapat terlihat respon dari coach saya itu cepat menanggapi. Artinya saya menarik kesimpulan bahwa apa yang saya lakukan dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah baik, sehingga dapat direspon dengan cepat oleh coach saya. Seperti itu. Iya, memang saya tadi memperhatikan seperti yang sudah Pak Ade sampaikan tadi, ya. Jadi saya mengamati tadi pada saat proses percakapan coaching atau observasi yang Pak Ade lakukan dengan menggunakan alur Tirta, Pak Ade sudah menerapkan 3 kompetensi yang ada pada percakapan coaching. Jadi sudah sesuai dari standar yang dirujuk, seperti itu Pak. Sekarang Pak, bagaimana rencana tindakan Pak Ade untuk selanjutnya terkait dengan kegiatan observasi yang sudah Pak Ade lakukan? Jadi kalau dari kegiatan yang saya lakukan tadi, boleh di mana saya sudah melakukan percakapan coaching, saya juga telah menerapkan untuk standar-standar yang saya rasa diperlukan dalam kegiatan tersebut. Tapi untuk kedepannya mungkin saya akan lebih sering untuk melakukan kegiatan coaching dengan mungkin akan meningkatkan kompetensi yang lain. Kalau tadi saya berpikir bahwa
yang saya lakukan yang ingin saya ibu lihat, di mana kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu saya rasa sudah dilaksanakan dengan baik, tapi mungkin kedua kompetensi yang lainnya mungkin kedepannya saya ingin mengembangkan lebih lanjut, dan untuk pertanyaan berbobot ini saya akan lebih meningkatkan lagi, Bu, seperti itu. Iya Pak, jadi memang kalau saya lihat tadi 3 kompetensi itu sudah ada dalam percakapan coaching. Cuman yang paling menonjol itu mengajukan pertanyaan berbobot, itu sudah baik. Tinggal kesadaran penuh dengan mendengarkan aktif. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Ade, bahwa rencana kedepannya itu lebih ditingkatkan lagi, supaya ketika pun melakukan coaching terhadap rekan sejawat atau peserta didik, semuanya boleh berjalan dengan maksimal dan dapat mendapatkan hasil pula yang maksimal. Nah, bagaimana perasaan Pak Ade setelah melakukan kegiatan observasi ini dengan bertindak sebagai coach? Jadi Bu, ketika selesai atau dalam melaksanakan kegiatan coaching tadi, saya selaku coach tentunya saya sangat merasa senang, karena kenapa? Ternyata lewat apa yang saya lakukan itu, yang melalui pendekatan dengan paradigma coaching itu saya lakukan dengan baik, ternyata dapat membantu orang lain, Bu, khususnya membantu seseorang untuk dapat mencari atau menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi suatu masalah, yang itu dapat tergambar dari tadi kegiatan yang saya lakukan, itu yaitu kegiatan coaching. Coach saya itu akhirnya dia mampu secara mandiri untuk melakukan kegiatan itu. Jadi lewat hal ini juga saya lebih termotivasi, ingin kegiatan seperti ini juga saya terapkan mungkin di rekan-rekan yang lain, sehingga tidak hanya satu orang yang bisa saya bantu, tapi kalau bisa dengan kegiatan yang seperti ini saya dapat membantu juga rekan-rekan yang lain yang mungkin belum bisa menemukan atau belum bisa mencari langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang ada, seperti itu. Luar biasa Pak Ade, tetap semangat ya, biar menjadi coach yang baik di sekolah, bagi rekan sejawat atau bagi peserta didik. Demikian mungkin untuk kegiatan kita sore hari ini. Tetap semangat. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Didi, apa kabar hari ini? Puji Tuhan Pak Ade, luar biasa dalam keadaan yang sehat-sehat. Ya, tetap sehat. Puji Tuhan kita bisa dipertemukan kembali walaupun mungkin tidak lama kegiatan kita ini. Jadi sebelum nanti Pak Didi melakukan kegiatan coaching, di mana di situ ada penilaian yang akan saya lihat, tentunya bagaimana Bapak Didi mempraktekkan untuk alur tirta dan juga prinsip-prinsip coaching yang lain. Tapi sebelum itu, di kegiatan pra-observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak Didi tingkatkan dalam kegiatan coaching nanti? Jadi dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi akan saya tingkatkan yaitu pertama kehadiran penuh, baru mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi seperti itu, ada 3 kompetensi yang ingin Bapak Didi coba tingkatkan. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, apa ada kompetensi yang ingin saya amati lebih dalam atau yang saya ingin nilai dalam proses observasi nanti? Jadi dalam proses observasi nanti saya ingin diamati yaitu mendengarkan dengan aktif. Ya, jadi yang ingin Pak Didi gambarkan atau perlihatkan nanti adalah mendengarkan dengan aktif. Kemudian apa harapan Bapak Didi dalam kegiatan coaching nanti? Yang saya harapkan lewat kegiatan coaching nanti, saya mengharapkan kiranya coach bisa mencari solusi sendiri atas
permasalahan yang dia hadapi, kemudian bisa menentukan rencana aksi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi itu yang Bapak Didi harapkan nanti dalam proses coaching, di mana coach Bapak bisa menemukan solusi dari mungkin permasalahan yang nanti akan dia sampaikan pada saat sesi coaching nanti. Jadi demikian Pak untuk pertemuan perobservasi. Mungkin kita ketemu lagi pada saat nanti kita observasi. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Selamat siang Pak. Ya, silakan. Selamat sore Bu Oli. Selamat sore Pak Didi. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Nah, tetap semangat ya Ibu Oli. Menurut Ibu Oli, apa yang ingin didapatkan dalam kegiatan ini? Saya ingin berbagi dengan Pak Didi terkait dengan masalah yang saya hadapi saat ini. Kira-kira apa yang Ibu Oli alami di saat ini? Boleh Ibu ceritakan secara rinci masalah yang Ibu Oli alami saat ini? Iya Pak, jadi begini masalahnya. Saya punya masalah dengan satu orang siswa yang ada di sekolah saya yang belum bisa membaca dengan lancar. Oh begitu ya. Dari mana Ibu Oli bisa mengetahui kalau siswa itu belum bisa membaca dengan lancar? Begini Pak, jadi pada minggu yang lalu saat kegiatan MPLS, jadi oleh pimpinan sekolah saya ditunjuk untuk memberikan materi yang berjudul budaya positif. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu saya membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Lalu melalui LKPD yang ada, saya memerintahkan kepada siswa supaya mereka boleh menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu, lalu mempresentasikannya, dan saya menyuruh mereka untuk menuliskan contoh-contoh budaya positif. Nah, setelah dipresentasikan, ternyata ada salah satu orang siswa yang tidak mau berdiri untuk mempresentasikannya oleh karena dia tidak tahu membaca atau dia membaca tapi belum lancar Pak, seperti itu. Oh begitu ya. Jadi kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan supaya siswa yang tidak lancar membaca ini menjadi lancar, Bu? Rencana saya mau lakukan Pak, jadi saya memanggil siswa tersebut secara 4 mata atau face to face, menanyakan kepada siswa tersebut kesulitan apa sehingga dia kurang lancar dalam hal membaca. Nah, jadi itu rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Oli ya. Kira-kira menurut Ibu Oli, adakah tidak kendala yang akan ditemui dengan menjalankan rencana tersebut? Jadi Pak, menurut saya pasti untuk langkah tersebut tentunya tetap ada kendala. Tetapi saya akan berusaha untuk melakukan hal itu. Jadi dengan cara memberikan bimbingan belajar. Ya. Jadi apa yang Ibu Oli akan lakukan ketika menghadapi kendala tersebut? Jadi yang akan Ibu Oli lakukan yaitu melaksanakan bimbingan belajar. Nah, apa yang Ibu Oli dapatkan dari kegiatan ini? Jadi Pak, setelah saya sudah berbagi dengan Pak Didi dengan masalah yang saya hadapi, saya merasa senang karena Pak Didi sudah memberikan motivasi kepada saya melalui kalimat-kalimat pertanyaan berbobot, sehingga saya pun merasa lega dan merasa bahwa persoalan saya bisa terselesaikan. Demikian Pak. Ya, kiranya dengan apa yang direncanakan oleh Ibu, apa yang akan dilakukan oleh ke depan, itu semua bisa menyelesaikan apa yang Ibu hadapi. Tetap semangat ya Bu, nanti bisa dilaporkan kepada kami sampai di mana progresnya untuk penyelesaian masalah tersebut ya Bu.
Ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Pak. Sore. Di Pak Didi, tadi saya sudah melihat untuk kegiatan yang bersama-sama kita sudah lakukan, di mana Pak Didi sudah melakukan praktek coaching bersama dengan coach Pak Didi. Di situ juga saya sudah melihat bahwa Pak Didi sudah melakukan alur tirta dengan baik mengenai menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, baru rencana aksi dan juga pengambilan tanggung jawab. Itu saya amati tadi sudah berjalan dengan baik. Nah Pak Didi, kemudian di sesi kali ini saya sebagai observer, supervisor melihat memang mungkin sudah baik, tapi saya ingin bertanya kepada Pak Didi, kira-kira menurut Pak Didi dalam penerapan kompetensi yang ingin ditingkatkan sesuai dengan apa yang Pak Didi sampaikan di praobservasi, kira-kira bagaimana? Apa sudah berjalan sesuai atau belum? Jadi menurut saya apa yang sudah disampaikan saat praobservasi itu saya akan meningkatkan kompetensi, yaitu itu sudah berjalan dengan baik saat percakapan coaching tadi. Ya. Saya juga memang mengamati Pak Didi tadi memang setelah saya melihat dalam proses percakapan dengan coaching Bapak, itu memang yang ingin ditingkatkan itu adalah kemampuan Bapak dalam kompetensi mendengarkan dengan aktif. Saya juga sudah melihat tadi bagaimana Bapak merespon, itu juga mendengarkan apa yang disampaikan coach, kendala-kendala yang dihadapi, sehingga mungkin setelah Bapak mendengar tadi, saya melihat Bapak juga menangkap ada beberapa kata kunci yang Bapak jadikan sebagai acuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan atau membantu coach Bapak dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, setelah itu kira-kira untuk tindakan selanjutnya yang berkaitan dengan kompetensi sebagai coach itu yang ingin Bapak tingkatkan mungkin selanjutnya, atau ada tindak lanjut kegiatan selanjutnya yang ingin Bapak lakukan, apa ada? Ya, jadi berkaitan tentang kompetensi coach yang lainnya yang akan saya tingkatkan, saya ingin meningkatkan lagi, yaitu bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari pernyataan-pernyataan coaching, agar lewat pernyataan berbobot itu saya bisa menggali lebih dalam lagi dan bisa mengarahkan coaching untuk menemukan jalan keluarnya atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, kalau memang dari saya mendengar juga Pak Didi berencana untuk meningkatkan kompetensi, yaitu kompetensi coaching tentang memberikan pertanyaan berbobot. Jadi saya harap untuk kedepannya ini Pak Didi tetap terus lakukan dan terus meningkatkan, tapi juga jangan lupa tetap meningkatkan untuk kompetensi yang sudah Bapak kuasai. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir saya ingin bertanya nih Pak Didi, kira-kira dari kegiatan tadi dengan coach Bapak itu apa yang Bapak Didi rasakan sebagai seorang coach? Ya, jadi yang saya rasakan sebagai seorang coach, saya merasa senang, saya merasa bersemangat karena lewat percakapan coaching tadi terjadi hubungan yang positif, komunikasi yang baik antara coach dengan coaching, sehingga saya merasa bisa mengarahkan coaching untuk bisa menemukan jalan keluarnya sendiri lewat percakapan positif yang coach dengan coaching lakukan tadi. Ya. Jadi terima kasih. Mungkin untuk kegiatan pasca observasi kita sampai di sini dulu. Jadi mungkin kedepannya tetap kegiatan ini kita lakukan juga untuk membantu, mungkin ada rekan-rekan yang lain kalau menghadapi masalah bisa dibantu dengan kegiatan yang seperti ini.
Jadi terima kasih Pak Didi sudah melaksanakan observasi dengan baik sampai pada sesi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kita mungkin akan berjumpa lagi dalam kegiatan yang sama. Terima kasih Pak Didi. Ibu Oli, Sore Pak Didi, ya bagaimana kabarnya hari ini? luar biasa, tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Jadi pada saat ini Bu Oli akan melakukan proses coaching, dan sebelum melakukan proses coaching kami akan menyampaikan rubrik penilaian sebentar yang akan kami amati, yaitu apakah sebentar dalam percakapan coaching itu menerapkan alur tirta, kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sebentar kepada coach merupakan pertanyaan berbobot dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, sebelum kita akan Ibu Oli akan melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching saat ini. Terima kasih Pak. Jadi untuk kompetensi yang saya kembangkan dalam percakapan coaching ini itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi yang akan dikembangkan di saat ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari proses coaching sebentar? Saya berharap setelah dilakukan proses coaching ini, coach saya dapat menyelesaikan masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan dalam percakapan coaching itu. Ya, jadi melalui proses coaching sebentar, Ibu mengharapkan bahwa coach Ibu bisa menyelesaikan masalah lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan. Jadi demikian ya Bu untuk diskusi pra observasi kita di saat ini. Dan selamat sore Bu, terima kasih. Selamat sore Pak, terima kasih. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore Bu Oli. Apa kabar hari ini? Ya, hari ini keadaan saya sehat, tapi memang untuk beberapa hari belakangan ini saya banyak beban pikiran, khususnya dalam hal untuk mengambil keputusan. Oh begitu. Kira-kira apa yang ingin Pak Ade dapatkan dari kegiatan ini? Jadi dari kegiatan ini saya ingin mendapatkan mungkin pemecahan masalah dari kendala yang saya temui, khususnya saya ingin dapat bisa ada jalan keluar di mana saya bisa untuk mengambil suatu keputusan yang paling bijak atau paling sesuai dengan masalah yang saya hadapi. Oh begitu ya Pak. Bisa Bapak ceritakan kepada saya? Ya, jadi Bu, untuk beberapa hari ini mengapa saya tadi bilang kalau saya itu sulit untuk mengambil keputusan, karena ini juga berkaitan dengan pekerjaan saya yang sebagai seorang pengajar, kemudian sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, dan juga saya sebagai seorang suami, di mana saya akhir-akhir ini seringkali bimbang dalam memprioritaskan mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu atau saya selesaikan terlebih dahulu, karena memang khususnya yang sering terjadi dalam pekerjaan itu beban kerja yang diberikan kepada saya, karena juga kami sekolah kecil, pegawai juga terbatas, sehingga untuk pekerjaan itu seringkali dibebankan ke salah satu guru. Jadi itu dia yang sedang saya alami, sehingga dalam pendidikan guru penggerak kadang-kalanya itu saya bertabrakan untuk menyelesaikan tugas dari guru penggerak maupun tugas saya di sekolah atau yang diberikan tanggung jawab kepada saya, sehingga di situ saya sering bingung mana yang mau saya prioritaskan terlebih dahulu, Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi masalah membagi waktu. Iya, Bu. Oh,
Waktu ideal menurut Pak Ade seperti apa? Kalau waktu ideal itu kalau bagi saya sendiri Bu, dimana ketika saya melakukan pekerjaan itu memiliki waktu yang dapat membuat saya leluasa. Artinya eh, ketika saya mengerjakan suatu pekerjaan di waktu itu tidak ada juga pekerjaan yang lainnya sehingga dapat memecah fokus saya sehingga akan terjadi juga nantinya tertunda maupun pekerjaan yang seharusnya diselesaikan hari itu tidak dapat diselesaikan dengan baik. Jadi kalau yang menurut saya yang ideal adalah waktu di mana saya dapat melakukan tugas yang diberikan saya dengan nyaman dan saya merasa senang seperti itu. Langkah-langkah apa yang Pak Ade lakukan? Jadi kalau yang saya pikirkan sekarang Bu, dalam memecahkan atau mengatasi kendala yang saya hadapi khususnya membagi waktu itu mungkin saya akan mencoba berkoordinasi dengan rekan sejawat kemudian dengan pimpinan sekolah karena mungkin saya berpikir untuk waktu dekat ini langkah yang bisa saya ambil seperti itu karena kalau untuk guru penggerak mungkin agak sulit meminta untuk dispensasi, tapi kalau di sekolah mungkin ada keleluasaan, mungkin keringanan pekerjaan dari pimpinan maupun ada rekan kerja yang bisa membantu menghandle pekerjaan yang saya lakukan. Oh begitu ya Pak. Ada tidak kendala yang Pak Ade alami saat menjalankan langkah itu? Jadi Bu, kalau mungkin ya Bu, kedepannya kalau saya jalankan apa yang saya bayangkan ini, yang paling pertama yang terbayang pada saya itu kendala yang mungkin saya temui itu dari segi mencari rekan sejawat yang bisa menghandle pekerjaan saya karena kami juga di sekolah tentunya memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi mungkin saya akan kesulitan dalam mencari orang yang bersedia atau teman sejawat yang bersedia untuk mengambil pekerjaan saya seperti itu. Kemudian Pak, bagaimana Pak Ade menghadapi kendala tersebut? Jadi kalau memang nantinya saya menemui kendala tersebut, mungkin saya akan lebih aktif untuk berbicara atau berkolaborasi lagi dengan rekan sejawat atau mencari rekan sejawat yang memang di sekolah itu bisa digolongkan sering membantu teman yang lain. Tentu juga saya tidak mau terkesan seperti melepas tanggung jawab. Tentunya mungkin saya akan berkoordinasi ada hal-hal yang mungkin bisa meringankan saya dalam pekerjaan dan bisa dilakukan atau dilaksanakan tanpa merasa keberatan oleh rekan sejawat saya seperti itu. Oh ya, apa harapan Pak Ade dengan keputusan yang Pak Ade ambil? Jadi kalau harapan saya Bu dari mungkin keputusan yang saya ambil ini itu nantinya saya dapat mengatur waktu yang lebih efektif dan menciptakan waktu yang ideal dalam bekerja. Jadi tidak mengganggu pekerjaan di sekolah, guru penggerak maupun tanggung jawab saya sebagai suami dalam keluarga sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan juga tidak ada yang dikorbankan seperti itu. Itu yang mungkin menjadi harapan saya. Oke Pak, luar biasa. Apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan percakapan coaching kita berdua sore hari ini? Jadi yang saya dapatkan yang pertama saya tentunya sangat berterima kasih Ibu Oli bisa meluangkan waktu bersama saya membantu saya saat saya sedang sharing dengan Ibu Oli kendala yang saya hadapi dan saya juga dari hasil percakapan kita Bu itu saya sudah mendapat gambaran kedepannya mungkin 1-2 hari ini saya akan mencoba melakukan rencana yang saya bayangkan yang sudah saya sampaikan tadi yaitu mungkin berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat yang bisa membantu saya. Jadi hari ini saya sangat merasa senang, saya mendapatkan sedikit pencerahan, solusi yang mungkin bisa mengatasi kendala yang saya hadapi. Seperti itu.
Jadi Pak Ade luar biasa apa yang Pak Ade sudah sampaikan. Berharap rencana harapan yang sudah Pak Ade sampaikan juga tadi itu benar-benar terrealisasi dalam waktu dekat ini. Dan untuk kegiatan percakapan coaching kita sore hari ini mungkin sampai di sini saja. Dan nanti bertemu pada kali berikut. Terima kasih ya Pak. Ya, Iya, sama-sama selamat Bu sore. Woli. Sore Pak Didi. Kita berjumpa lagi setelah tadi sudah boleh bersama dengan coach sudah melakukan pembicaraan coaching. Jadi setelah melakukan pembicaraan coaching tadi, bagaimana Ibu menilai diri sendiri? Itu kira-kira dalam pembicaraan coaching tadi, kompetensi apa yang telah Ibu capai, atau bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam pencapaian kompetensi yang sudah kita sepakati dalam pra-observasi? Menurut saya Pak, setelah saya melakukan coach terhadap rekan sejawat saya, jadi kompetensi yang sudah saya terapkan dalam percakapan coaching tadi itu kesadaran penuh dan mendengarkan aktif. Jadi menurut saya kedua kompetensi itu sudah maksimal saya lakukan. Seperti itu Pak. Ya, sudah maksimal ya. Memang saya juga mengamati tadi pembicaraan coach dengan coach memang sudah sesuai dengan apa yang akan diobservasi dan sudah memenuhi, yaitu tentang kriteria dan kompetensi yang akan diobservasi. Nah, kira-kira apa rencana tindak lanjut dari Ibu untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain sebagai coach? Oke Pak, jadi untuk kompetensi mengajukan pertanyaan bot, jadi kedepannya rencana saya itu akan saya tingkatkan sehingga manakala terjadi atau saya menghadapi masalah di sekolah dengan siswa ataupun rekan sejawat saya pun mampu menjadi coach bagi mereka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Demikian Pak. Ya, memang luar biasa ya Ibu Woli. Jadi selain meningkatkan kompetensi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu juga tetap mempertahankan kompetensi-kompetensi yang sudah dicapai tadi dalam pembicaraan coaching. Nah, bagaimana perasaan Ibu Woli setelah melakukan kegiatan observasi ini? Perasaan saya Pak, saya sangat senang karena saya bisa belajar bagaimana menjadi seorang coach bagi rekan sejawat atau kedepannya bagi siswa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan selain itu saya juga merasa lega karena bisa berbagi dengan coaching ya, atau saya juga bisa menuntun membimbing coach sehingga coach saya pun bisa mengemukakan apa yang dia hadapi dan persoalan pun bisa terselesaikan. Seperti itu Pak. Ya, jadi terima kasih Boli untuk sesi kita hari ini sudah selesai dan sampai kita bertemu lagi. Ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Didi.